Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil dari observasi kami. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Habzar Umar, dan di samping kanan saya Tasya Sudirsi. dan di samping kiri saya Najwa Fatika Sari. Yang pertama yaitu teori kognitif. Teori kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara respon dan stimulus saja, melainkan bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Teori kognitif berkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Setiap anak tentunya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena memiliki perkembangan kognitif yang berbeda. Perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan, dan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu mengolah informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Contoh aplikasi teori belajar kognitif yang pertama dengan pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah yang harus dipecahkan dan mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Siswa diarahkan untuk menemukan jawaban sendiri melalui proses inquiry dan penemuan. Dengan demikian, teori belajar kognitif dapat membantu guru dan pendidik untuk memahami proses belajar dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Teori sosiokultural dari Lev Vygotsky menjelaskan bahwa anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain, seperti guru, teman, dan orang tua. Jadi, belajar tidak hanya dari buku atau guru saja, tetapi juga dari lingkungan sosial di sekitar anak. Inti pemikiran Vygotsky ada 3 konsep penting yang mudah diingat. Interaksi sosial, anak belajar lebih baik saat berinteraksi dengan orang lain yang lebih tahu. Guru, teman yang lebih pandai, atau orang tua. Contohnya, anak belajar berhitung sambil bermain jual beli bersama temannya. Kedua, zona perkembangan proksima atau ZVD, Zone of Proximal Development. Ini adalah jarak antara kemampuan anak saat ini dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Contohnya, anak belum bisa mengerjakan soal penjumlahan 2 angka sendiri, tapi bisa kalau dibimbing guru. Itulah ZVD. Yang ketiga, scaffolding, bantuan bertahap. Guru atau orang dewasa memberi bantuan sementara agar anak bisa belajar. Jika anak sudah bisa, bantuannya dihapus sedikit demi sedikit. Contohnya, guru awalnya memberi contoh menulis huruf, lalu anak meniru dan lama-lama menulis sendiri. Kesimpulan dari Vygotsky, anak berkembang karena bantuan dari orang lain melalui interaksi sosial dan bahasa. Jadi, dalam pendidikan sekolah dasar, belajar harus aktif, interaktif, dan kolaboratif. Guru berperan sebagai pembimbing, bukan hanya memberi materi. Anak belajar bersama, bukan sendiri. Teori perkembangan representasi kognitif Jerome Bruner menjelaskan bahwa perkembangan cara berpikir manusia terjadi melalui 3 bentuk representasi, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahap ini menunjukkan bagaimana seseorang menyimpan dan memahami informasi. Yang pertama yaitu representasi enaktif. Pada tahap ini, seseorang belajar melalui tindakan langsung. Pengetahuan diperoleh lewat gerakan, pengalaman nyata, dan praktek. Contohnya, anak belajar mengingat perbedaan antara apa itu buah-buahan dan hewan-hewan. Yang kedua, representasi ikonik. Pada tahap ini, seseorang belajar melalui gambar atau visual, yaitu
Seseorang dapat memahami sesuatu tanpa melakukan tindakan langsung, tetapi melalui bayangan atau ilustrasi. Contohnya, anak bisa mengenali hewan dan buah-buahan dari gambar. Dan ketiga, representasi simbolik. Tahap ini menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, huruf, dan angka. Seseorang bisa berpikir abstrak dan memahami konsep yang tidak terlihat. Contohnya, anak bisa menghitung tanpa melihat benda nyata. Brunner menekankan bahwa belajar adalah proses aktif. Seseorang membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman, visualisasi, dan simbol, lalu menghubungkannya dengan lingkungannya.